PlayStation. Salam obat-obatan. Balik lagi di Mas Japlan. Kali ini Mas Japlan bakal bahas sesuatu. Sama teman-teman juga sering nanya tuh, apa bedanya top coat sebelum di top coat atau sesudah di top coat, dan apakah setelah di repaint juga wajib di top coat ya kak ya. Terus manfaat top coat itu apa, gimana cara tekniknya, dan pakai top coat apa aja yang bisa diaplikasiin ke Gunpla. Nah di depan kita nih ya kak ya, ini kan ada beberapa Gundam nih. Ada yang udah di repaint, ada juga yang belum. Mungkin teman-teman kalau tahu ya yang mana yang di repaint, mana yang enggak ya. Tapi juga pasti gak bakal nyangka yang mana yang di repaint, mana yang enggak ya. Karena finishingnya itu juga beda-beda. Dan top coat itu juga pastinya kalau misalnya Gundam yang biasa udah di top coat juga hasilnya juga bakal beda. Kita bisa ngelihat ada yang Gundam kelihatan kayak di repaint padahal sebenarnya bukan di repaint. Ada juga Gundam yang sebenarnya kelihatan kayak udah di repaint tapi sebenarnya nggak di repaint sama sekali. Jadinya top coat itu juga bikin Gunpla kita yang tadinya biasa juga jadi beda ya, padahal nggak di repaint. Nah tapi tujuan utama top coat itu yang pasti bikin Gundamnya lebih awet ya, terutama plastiknya itu biar nggak kuning. Nggak. Terus ada apa lagi nih? Terus juga buat ngelindungin decal biar nggak cepat lecet kalau kena tangan. Ya, apalagi yang water decal ya. Ya, water decal. Water decal maupun dry decal itu biasanya kalau udah kegores tuh, udah ngeselin deh. Nah mungkin kalau tujuan utama yang terakhir itu sama kayak kayu ya, apalagi yang kayak lemari-lemari mahal tuh yang sering-sering kalian punya. Itu bakal ngelindungin lemarinya juga, sama kayak ngelindungi Gundamnya. Jadinya Gundamnya bakal lebih awet, lebih enak dilihat juga. Kelihatan lebih wah gitu. Ya, kelihatan lebih wah juga, padahal cuma disemprot doang kan. Nah ada juga beberapa top coat yang murah kayak Diton sama Samurai. Mas Japlan dulu sering banget pakai Diton. Hidup samurai. Wah, tim samurai. Saya tim samurai. Mas Japlan sering pakai Diton tuh. Apalagi yang warna-warna doff Mas Japlan suka banget. Nah, tapi kalau warna gloss itu Mas Japlan sebenarnya sampai sekarang masih agak kurang suka warna-warna gloss, apalagi yang metalik ya. Tapi ternyata di sini ada salah satu kit yang di top coat gloss, tapi kayak di repaint. Kira-kira yang mana? Terus kalau misalnya kita lihat kan beberapa kit itu, kalau misalnya dari Bandai ya, yang sebelum dirakit itu beberapa ada yang udah doff duluan, ada yang semi gloss duluan, sama ada yang udah gloss banget kayak kalau nggak salah Ege Sinanju ya. Nah masuk ke perbedaan, jadi ada 3 macam jenis top coat. Yang pertama itu adalah flat, yang kedua adalah semi gloss, dan yang terakhir adalah gloss. Kalau yang semi gloss itu biasanya kita kayak ngerakit out of the box itu udah hasilnya kayak semi gloss, rata-rata hasilnya kayak gitu. Nah kalau yang flat dia itu jadinya kayak ini nih, jadinya dia lebih kayak mainan figur-figur ya, terlebih kayak Figma kayak gitu deh. Jadi kelihatan kayak karet ya, mainan-mainan karet, tapi padahal enggak. Jadi kayak refleksi dari cahayanya berkurang gara-gara itu doff. Pantolan cahaya. Iya, pantolan cahaya berkurang. Bukan pantolan yang lain. Iya, pentolan. Dan yang kedua adalah semi gloss, sama yang seperti Mas Japlan sebut tadi, itu biasanya warnanya lebih netral, nggak terlalu doff, nggak terlalu gloss. Jadi dia semi di antara keduanya itu. Dan hasilnya juga sebenarnya hampir sama, nggak seperti top coat ya. Tapi kalau misalnya udah di top coat, kalau menurut Mas Japlan warnanya lebih ngangkat, sama kayak yang di Barbatosnya Mas Japlan dulu itu pakai semi gloss, sama Mbah LX782 yang biru abu-abu itu pakai semi gloss. Tapi kelihatannya kayak doff ya. Mungkin karena warna yang udah dicat itu warna-warna doff, jadi setelah semi gloss jadi agak doff. Tapi sebenarnya kalau dilihat dia ada refleksi dikit tuh pantolannya, beda sama yang benar-benar kayak flat ya. Kalau benar flat biasanya refleksi cahaya udah dikit banget. Udah nggak ada ya. Yang gloss, ayo mana yang gloss? Udah pasti kelihatan kan yang shiny kan yang mana kan? Nggak perlu dijelasin yang mana yang gloss. Tebak dulu lah. Udah nggak perlu. Udah tahu kan? Nih. Ya, ini gloss. Ya, ada dua nih. Sini ada dua gloss. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat gloss itu lebih kilap ya, cahayanya, pantolannya itu pantol lagi tuh, sering ada kayak pantolan-pantolan dari cermin. Ada refleksi-refleksi lain, bisa kelihatan muka lo, bisa ngaca kalau beneran shiny banget. Sama kayak mobil yang baru udah dicuci ya. Jadi biasanya kalau gloss itu diaplikasiin sama buat warna-warna metalik biasanya rata-rata. Orang-orang suka pakai gloss itu di warna-warna candy, metalik gitu-gitu, soalnya biar kelihatan lebih kinclong banget dan bisa ngaca di warna itu. Contohnya nih.
punya babang yang belakang. Babang Syong. Babang Asyong. Babang Asyong dong. Nah, kalau misalnya dua ini, menurut teman-teman yang mana yang udah di repaint, mana yang cuma di top coat? Sebenarnya simpel sih cara ngebedainnya. Tapi kalau udah kayak gini agak susah ya bedain mana yang di repaint, mana yang enggak. Oh iya, ada satu lagi sih sebenarnya yang beneran agak susah. Kemarin gue bikin polling di Instagram yang bilang ini Infinite Justice udah di repaint apa belum? Dan kebanyakan bilang itu repaint bang, itu repaint bang. Salah. Anda salah. Anda salah. Anda salah. Anda salah. Itu cuma di top coat doang, men. Di top coat doang. Pada bilang itu di repaint. Salah. Tunjukin ya. Nih. Jadi ini salah satu Gundam Gain yang ada di story. Ini dibilang ini di repaint. Bagus banget bang warnanya bang. Pinknya pakai warna apaan bang? Merahnya pakai apaan bang? Padahal enggak ya. Sebenarnya kita dulu sering banget pakai Mr. Hobby yang clear colornya itu yang flat yang biasa ya. Tapi setelah seminggu kemarin coba warna super smooth kalau nggak salah. Iya, super smooth. Hasilnya bisa jadi kayak gini nih. Dan kita kayaknya andalannya sekarang pakai super smooth dari Mr. Hobby ya buat top-top. Nah, benar. Soalnya finishingnya beneran smooth banget. Buat flat juga flatnya smooth. Dan kalau yang gloss biasanya kita pakai super clear 3. Itu nggak gloss banget tuh. Dan super clear. Di antara dua ini yang mana ya? Mana coba lihat mana yang super clear 3 ataupun yang clear biasa. Salah satu Gundam yang belum di top coat, Dyson. Ini dia kayak kelihatan pantolan-pantolan dari purple kayak gitu deh, sama kayak plastik-plastik yang sering ada refleksinya atau bekas cetakannya itu masih ada kayak gradiasi warnanya gitu deh. Nah tapi kalau misalnya udah di top coat itu bakal hilang tuh. Mas Jepan juga dulu nggak nyangka bakal hilang, terutama kayak HG Crossbone Full Cloth yang dari HGBF tuh, itu kan kayak pearl ya. Tapi kalau udah di top coat dia bakal kayak rata aja gitu. Ini nggak kelihatan kayak refleksi-refleksi kayak gini nih. Oh ya, terutama kalau misalnya udah dicat ya, sebenarnya wajib nggak kak? Kalau misalnya Gundam yang udah dicat terus di top coat? Wajib nggak wajib? Wajib nggak wajib. Kenapa? Kalau wajib itu biar hasil catnya lebih aman ya. Kalau nggak wajib, mungkin karena udah terlalu gloss atau misalnya. Iya benar juga sih. Ada beberapa kit gue yang nggak di top coat sama sekali. Kenapa? Pertama karena kit gue nggak gue decal. Ah sih. Jadi antara dua nih, males decal ataupun males di top coat. Jadi pilih aja yang mana tuh. Males top coat lah. Males top coat lah. Jangan bilang males decal. Apalagi water decal ya. Water decal yang kecil-kecil yang kayak N gitu, udah males. Ocean kecil-kecil. Ocean warning lah. Apalah teteh. Itu mesti di top coat. Tapi giliran di top coat, Ocean terbang. Decalnya terbang. Jadi kit ini harganya ini 2 juta. Terus balik lagi sama merek top coat ya. Kalau merek top coat yang bagus itu yang pasti merek top coat yang khusus buat hobi ya. Iya, buat plastik emang. Plastik memang hobi. Khusus dari kayak Tamiya, kayak Mr. Color, Mr. Hobby. Itu lebih cocok. Buat yang kiri-kiri hore, jangan takut kok pakai frequency dari Diton ataupun Samurai. Why not? Hasilnya juga bagus kok. Apalagi kalau buat belajar ya. Nah, sekalian kalau buat belajar, buat top coat juga bisa pakai yang bootleg ya, bukan Mas Japtan rekomendasi kalian buat beli bootleg. Kita cinta bootleg. Iya. Tapi bohong. Iya. Kalau misalnya mau belajar atau mau coba-coba, mungkin bisa pakai yang Diton dan coba di kit-kit yang bootleg, takutnya malah posting atau segala macem ya. Biasanya kalau pakai Diton, kalau nggak Samurai itu kalau belum biasa dan nyemprotnya terlalu dekat, itu bakal hasilnya frosting. Frosting itu biasanya hasilnya di kit itu bakal ada kelihatan keputihan kayak gitu. Putih-putih kayak salju kayak gitu deh. Kayak ngebeku Dan itu bikin kitnya jadi jelek. Terus ada juga yang kayak nggak rata ya. Terus ada yang kulit jeruk juga. Nah itu bisa dihindarin juga. Cara yang paling gampang itu kaleng botolnya direndemin air hangat selama 5 menit atau kurang lebih ya gitu deh. Terus dikocoknya sampai rata. Dan kalau misalnya sudah sampai rata ya baru top coat. Ngelihat dari capsnya, dari tutup sini kan ada namanya caps tuh. Ya, pentil. Iya, pentil. Itu biasanya kadang-kadang kalau lo nggak bersih pas terakhir nyemprot, itu bakal ada gumpelan-gumpelan. Itu juga yang bisa bikin tuh jadi kulit jeruk ataupun gimana. Mampet ya? Mampet. Mampet. Dia mampet di pentilnya itu. Jadi pentilnya nggak bisa keluar top coat. Nah, sekali lagi ya.
tadi kan udah ngomongin bootleg nih, tapi kalau misalnya udah berani mau coba di Bandai ya hajar aja. Why not? Kenapa enggak? Bandai is the best, man. Ya, apalagi kalau yang Sinanju ini ya, Sinanju ini akhirnya kita kasih tahu sebenarnya nggak dicat ya. Nggak dicat. Ini juga nggak dicat. Ini juga nggak dicat. Anda salah, Anda. Volumenya salah. Jadi ini nggak dicat, cuma di top coat gloss aja. Dan kita juga ternyata setelah coba kayaknya oke juga nih kalau cuma di top coat aja. Tapi juga kalau misalnya dicat juga pasti hasilnya bakal lebih oke lagi. Terutama detail-detailnya bakal lebih diangkat kan. Iya. Terus lagi kayak kalau separationnya kalau di repaint kan otomatis kan jadi lebih banyak. Dual tone, triple tone, multi tone lah. Pokoknya itu deh. Kalau dicat ya pasti bakal lebih bagus. Tapi kalau misalnya udah di top coat ya itu udah oke juga. Ternyata gitu ya. Mungkin ini curhat bootleg ya. Oh iya. Benar. Kalian ngomongin bootleg. Kita sebagai builder ini sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian atau builder yang lainnya yang beli bootleg terus dijual, nggak masalah. Atau apalagi kalau misalnya cuma rakit nggak masalah. Tapi kalau sampai ada yang menuhankan bootleg itu bakal kita maki-maki, jujur ya. Itu goblok, men. Goblok. Kalau misalnya ya kayak Mas dapat lebih bagus loh daripada Bandai, itu pernah ada di postingannya Mas Jafra di Facebook. Oh yang Sazabi itu ya? Ya, yang ada bilang Sazabi Daban lebih bagus daripada Bandai karena harganya lebih murah dan kualitasnya udah sama. Dan itu banyak banget tuh yang maki-maki. Jadinya ya dia malu sendiri mungkin ya. Padahal nggak tahu kalau batch 2-nya Sazabi Daban itu moldingnya ada yang lebih loh. Oh ya, yang di perut Mas Jafra udah 2 kali rakit dan itu yang lo bilang bagus, bootleg. Kalau misalnya mau beli ya bootleg ya nggak apa-apa, itu opsi kalian. Cuman kalau misalnya ada yang menuhankan bootleg, kalau bilangnya bootleg itu lebih bagus dari Bandai ya kita nggak terima. Iya, tim Bandai. tapi kami cinta bootleg. Iya, bootleg dalam artian ini ya mungkin cuma sebatas koleksi kayak Supernova ya. Itu kan nggak sepenuh-penuhnya kopi dari Bandai ya, jadi mungkin sebagai variasi koleksi ya. Tapi kalau misalnya balik lagi, mungkin ya itu bisa disebut bajakan juga karena copyright-nya ya, terutama atau idenya juga nyolong dari pihak-pihak main nya. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya ada yang menuhankan, ya kita mungkin bakal kita maki. Ketai. Bau. Gatel. Bootleg. Aduh gatel. Ya, saya sebagai builder yang sering ngecat bootleg dan bikin karya bootleg. Kita sama siapa juga. Why not sih sebenarnya kalau itu buat berkarya dan buat latihan ya terserah. Ya nggak apa-apa. Kalau buat koleksi juga nggak apa-apa. Buat koleksi juga nggak apa-apa. Dijual juga nggak apa-apa. Meskipun nggak laku-laku ya nggak apa-apa. Curhat ya. Oh ya, jadi ada 2 karya Kak Sena yang ada di sini. Karya Mas Japan udah terjual semua dong. 2 juta bos. 2 juta dong. 2 juta cuma scraping. Wah ada kasihnya juga lah Kak. Keep best. Ya, tapi kan Mas Japan. Mas Japan 2 juta lebih ya. Dia beda. Dia YouTuber kontroversial. Ada. Thank you yang udah beli karya Mas Japan. Thank you. Mas-masnya dari Tangerang. Mungkin udah ya. Jadi ini sebenarnya kita pengen ngebacot doang, bukan ngebahas top. Daripada nggak ada yang diupload. Ya, daripada dia males-malesan nggak bikin video. Konten ya sekalian curhat-curhat lah. AdSense. Tapi masih kecil lah Kak. Oh masih kecil? Masih kecil. Belum dapet deh? Udah sih tahun kemarin, tapi masih kecil Kak. Ya jadi jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, follow Instagramnya dia. Nggak usah follow Instagram gue. Karena dibacotin banyak yang bacot. Sering ada yang DM Kak Seno, iya Kak Seno bacotin. Tapi enggak, kalau misalnya nanyanya benar ya nggak ada hablumnya. Nggak ada hablum. Wah sensitif Pak. Udah. Ya, jadi tujuan video ini sekali lagi ya cuma sebagai pemenuhan konten daripada nggak ada konten. Demi AdSense yang kecil juga. itu. Iya yang kecil ya, AdSense masih kecil. Terus supaya nggak sepi juga dan upload pertama di 2019. Jadi selama udah hampir 2 minggu ya nggak upload video yang Arios. Dan Ariosnya udah kejual 2 juta, jangan iri ya. Yang mau beli ini ada 2,5 juta, ada kebalik. Wah, ada yang 1,5 juta. 1,5 juta, ada 2 juta. Kalau ada yang mau. Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Dipajang man di situ, tenang aja. Udah ya, sampai di sini aja. Salam obrolan, persiapan undur diri dan Masya Allah. Dadah. Sorry aku sakit kelihatan memek.